kata-kata abang mau ngasih duit 11 juta kalau nggak salah. Gimana bang? Gini, kan Bang Susno dia mengatakan bahwa akan memberikan 10 juta kalau ditemukan, kalau ada yang bisa membuktikan itu adalah pembunuhan. Dalam konstruksi hukum saya itu adalah pembunuhan. Dalam keyakinan saya itu adalah pembunuhan. Tim saya juga begitu. Ini pendapat hukum kami. Nah, karena Bang Susno begitu, ya untuk memancing masyarakat Indonesia berpikir, terutama para lawyer muda, saya pun akan membantu 11 juta rupiah kalau ada yang membuktikan ini adalah laka lantas. Itu. Jadi itu hal yang sangat menurut saya biasa-biasa saja. Untuk ya mungkin saya apalah gitu. Saya kan bagi saya 11 juta itu mahal. Jadi saya nggak berani kalau sampai banyak-banyak gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi spirit agar kita mau masing-masing kita sebagai lawyer ini memancing teman-teman untuk dia berpikir positif dan menspirit dia agar dia mendalami kasus ini pembunuhan atau kecelakaan. Begitu. Saya dengar soal kasus yang PN Surabaya tuh bang, soal hakim kaya membebaskan. Iya. Nah itu gimana bang? Begini, makanya saya bilang jangan sampai hakim memutus karena netizen, kan gitu Bu ya? Ya. Karena banyak dorongan, putusannya dipuja-puja. Ada hakim yang menemukan fakta yang berbeda di persidangan, kemudian hakim itu memutus di sana bebas karena dia berkeyakinan. Ingat 3 orang loh, bukan 1 orang. 3 orang kan yang memutus itu Pak Damanik kan ketuanya. 3 orang hakim. Membebaskan kok dihujat. Karena ada salurannya. Itu yang saya katakan bahwa akan sangat berbahaya kalau hukum tegak karena netizen, karena suara yang banyak, karena bukan fakta. Kalau fakta hakim menyatakan bahwa bukan dia pelakunya, kita harus on the track. Saya pasti akan dihujat juga. Oh, kok Rasman tidak simpati? Pasti saya simpati nyawa manusia. Tapi kalau memang bukan dia melakukannya, kenapa dia dihukum? Ada gium kita jelas. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada 1 orang yang tidak bersalah. Apalagi yang paling jelas dalam penegakan hukum saya, lex neminim, kan sudah saya bilang itu, sigit od impossibilia, bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan jangan paksakan dia melakukannya. Nah, kalau memang bukan dia, jangan dipaksakan dia. Ini filosofi hukumnya begitu. Jadi kalau menurut saya putusan hakim PN Surabaya itu biarkan KY mendalami, biarkan Badan Pengawas Mahkamah Agung mendalami. Kalau memang ternyata bukan dia, jangan hujat dia. Jadi saya berdiri untuk semuanya. Inilah buktinya, saya berdiri untuk hakim. Berdiri pasang badan buat hakim. Buat hakim yang di Surabaya. Karena menurut saya tidak boleh 1 orang pun menghina, mencaci dia. Biarkan dia diproses oleh lembaga dia, eksternal namanya ya KY, internal namanya Badan Pengawas Mahkamah Agung. Itu. Jadi hukum harus on the track, bukan karena netizen, bukan karena banyaknya pendapat, bukan karena pressure, bukan karena tekanan dan lain-lain. Begitu. Jadi ke KY dengan Sudah berjalan. Kami dalam 2-3 hari ini akan ke KY dengan Bawas. Saya akan undang media, saya akan ada data yang akan saya sampaikan. Nantilah saya buka di sana kenapa. Saya akan kasihkan dan saya akan tahu putusannya seperti apa. Begitu. sekarang bang tampil banyak. Sini Pak Suroto. Karena masyarakat juga bertanya kok baru sekarang dia tampil. Enggak, Pak Suroto ini udah tampil 2 kali di TV. Iya. Tapi malam ini kita tampilkan karena mulai ada pembicaraan dari banyak orang termasuk Pak Susno yang mulai meragukan keterangan beliau. Beliau bersumpah demi Allah tadi Pak ya, bahwa dia orang pertama yang menemukan dan bahwa celana dalamnya molor ke bawah dan dia berkeyakinan itu adalah pembunuhan bukan laka lantas. Gitu Pak ya. Betul. Dan dia bertanggungjawabkan itu. Tapi bukan dia memastikan, itu urusan hakim dan Tuhan. Dia berkeyakinan. Karena Pak Suroto ini sudah lebih 50 orang menolong orang yang kecelakaan. Tidak ada yang seperti itu parahnya gitu loh. Begitu. Barat Abbas tadi menangis soal kesaksian. Aduh. Perkara menangis ini begini ya, saya juga kaget. Hebat juga ya gitu ya. Ya, saya hanya berharap itu jangan settingan, jangan menjadi upaya untuk mencari simpati. Yang menurut saya nggak penting juga dia nangis tuh. Menurut saya ya, apa yang dibahas itu nggak mesti juga harus membuat Barat Abbas menangis. Ya Mat ya, apa harus menangis ya? Biasa-biasa aja tuh. Saya lihat tadi biasa-biasa aja pertanyaannya. Kok sampai menangis ini? Ya, kalau saya nggak mestilah. Yang tahu saya itu bertempur di pengadilan itu mencari akar masalah dengan pendekatan hukum sehingga substansinya masuk, show-nya masuk.
So itu penting Bapak untuk dilihat oleh majelis. Kita serius atau tidak, paham atau tidak konstruksi hukumnya. Baru yang terakhir, Oke. ada pesan saya kepada organisasi advokat, abang saya, ya, terutama organisasi Pradi dan lain-lain. Ya. Saya ini adik-adik kalian. Tidak pernah saya membenci organisasi. Walaupun saya di Pradi Bersatu, tidak pernah saya mengatakan bahwa Pradi si A, Pradi B. Apalagi Bang Oto, itu abang saya, guru saya, senior saya. Ketika kita dialog kemarin, kita nggak ada debat sama beliau. Saya bersahabat dengan Bang Oto. Jadi saya percaya Pradi pimpinan Bang Oto akan memberi ruang kepada siapapun agar dia bisa belajar dan mandiri mengikut jejaknya yang senior, Bang Adnan Buyung, Bang Oto, Bang Todung Mulia Lubis dan yang lain-lain, termasuk Bang Hendrio Sudiningrat. Seperti itu. Orang ini, Bang Hotmas Tompul, ini orang-orang yang menurut saya layak dijadikan tauladan. Kalau berbeda pendapat aja, ya kecuali si beling-beling, saya nggak perlu niru dia. Oke, cukup ya. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.